Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Kali ini kita akan membahas tentang 9 level puasa intermittent. Apa yang disebut dengan 9 level puasa intermittent? Di video-video sebelumnya telah dibahas mengenai apa sih sebenarnya puasa intermittent itu, manfaatnya buat kesehatan, juga telah dibahas panjang lebar, dan juga bagaimana diet ini telah jadi diet yang sangat populer, yang merupakan diet paling populer yang paling dicari sepanjang tahun 2019 hingga sekarang di mesin pencari Google. Jadi ini terbukti sangat digemari, karena banyak sekali manfaat dan mudah dijalankan, dan juga masuk ke jurnal-jurnal kedokteran, termasuk jurnal New England Journal of Medicine, bahkan dianjurkan untuk diajarkan di seluruh fakultas kedokteran untuk tenaga kesehatan mulai sejak bangku kuliah. Nah, masalahnya puasa intermittent ini itu banyak sekali pola atau bagaimana cara menjalankan puasa intermittent ini, dan itu kadang-kadang menimbulkan banyak kebingungan. Makanya Ruang Dokter memperkenalkan sebuah metode yang sangat mudah, langkah demi langkah, step by step untuk menjalankan puasa intermittent ini dengan cara yang bahkan bagi yang belum pernah berpuasa sekalipun bisa dijalankan dengan mudah, bertahap sampai tingkat level yang lebih sulit sekalipun. Karena kita akan mulai pembahasannya. Jadi puasa intermittent ini telah disebutkan tadi merupakan diet yang paling populer sepanjang tahun 2019 hingga sekarang di mesin pencari Google. Nah, intermittent sendiri bahasa Inggrisnya tuh artinya adalah berselang. Jadi artinya dalam satu hari, dalam 24 jam ada waktu yang dimana seseorang itu tidak makan apa-apa, tidak masuk kalori sama sekali dalam jam tertentu, dan boleh makan dalam jam tertentu. Jadi ada eating window atau jendela makan di mana kita boleh makan apa aja, dan ada fasting window di mana kita membatasi tidak boleh masuk kalori sama sekali. Ya, salah satu yang menjadi sangat populernya adalah karena pada saat eating window kita boleh makan apa saja, tidak ada pantangan, tidak ada batasan apa yang harus tidak boleh dan boleh dimakan. Pokoknya semuanya boleh, tapi ada jam-jam di mana kita sama sekali tidak boleh makan apa-apa atau tidak boleh masukkan kalori ke dalam tubuh kita. Nah, ini merupakan salah satu penyebab kenapa diet ini sangat populer. Pola intermittent fasting ini macam-macam. Jadi pokoknya dalam satu hari ada yang makan, ada yang enggak, itu namanya puasa intermittent, ya. Harus dibedakan dengan prolong fasting. Prolong fasting itu artinya dalam 24 jam itu kita berpuasa sama sekali tidak ada makanan masuk selama 24 jam atau lebih. Bisa sampai 36 jam, 48 jam, bisa sampai 3 hari bahkan atau lebih. Jadi ada yang intermittent fasting, jadi dalam satu hari ada periode makannya, tapi ada yang prolong fasting di mana lebih dari 24 jam kita tidak makan apa-apa. Jadi itu harus dibedakan sedikit. Mari kita langsung mulai. Puasa intermittent itu pertama kali dipopulerkan sejak tahun 2013, ya. Sejak Dr. Michael Mosley dari Inggris dan Mimi Spencer dari Amerika membuat buku yang berjudul The Fast Diet. Itu jadi bestseller, buku bestseller di New York Times nomor 1, ya. Jadi yang paling populer buku tentang diet ini. Dan sejak tahun 2013 itu mulai si puasa intermittent ini menjadi sangat populer. Jadi setelah itu banyak sekali buku-bukunya. Bahkan sekarang kalau kita cari di internet banyak sekali tipe-tipe puasa intermittent, dari mulai simple, brunch, crescendo, cycle, strong fast, warrior fast, one day fast. Yang one day fast yang disebut prolong fasting tadi. Jadi macam-macam caranya. Bahkan kadang-kadang ini membuat orang yang baru mulai tertarik menjalankan puasa intermittent ketika melihat manfaatnya banyak, pengen mulai jalanin, tapi kok jadi bingung ini mulai dari mana, tipe yang dipilih seperti apa. Terus misalnya kita cari di YouTube. Di YouTube juga banyak video-video yang sangat populer, ditonton lebih dari jutaan orang, ya, tentang cara memulai intermittent fasting, dan masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang itu membingungkan juga, selain faktor bahasa tentunya. Jadi belum ada yang panduan
puasa intermittent dengan bahasa Indonesia. Jadi hambatan pertama tuh biasanya bahasanya bahasa Inggris. Itu kadang-kadang sebagian orang yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar tuh jadi agak sulit mengikuti atau memulai menjalankan puasa intermittent. Yang kedua, tidak bertahap. Jadi kadang-kadang kita harus memilih yang mana yang akan kita jalankan. Kadang-kadang itu udah langsung sulit. Jadi tidak sederhana gitu, tidak mudah dijalankan, tidak tahap demi tahap. Kemudian juga kesan yang ditimbulkan tuh puasa intermittent tuh jadi sulit gitu. Jadi agak kadang-kadang perlu bantuan untuk menjalankannya, memulainya, karena selain faktor bahasa yang sulit, cara pelaksanaannya juga kurang istilahnya aplikatif gitu ya, sehingga membuat seolah-olah si puasa intermittent menjadi sangat sulit ya. Dan juga khusus buat di Indonesia, si puasa intermittent ini kurang mempertimbangkan atau memasukkan budaya orang Indonesia yang terutama ke mayoritas muslim yang sudah biasa menjalankan puasa intermittent dalam bentuk puasa sunnah ya. Jadi seolah-olah orang yang mau mulai puasa ini menjadi agak susah kok mulai puasa intermittent itu, kok katanya bagus manfaatnya, gampang, tapi kok jadi setelah baca-baca, setelah nonton-nonton videonya kok jadi seolah-olah jadi susah ya. Makanya Ruang Dokter membuat sebuah pola puasa intermittent yang dinamakan 9 level puasa intermittent. Itu dari mulai level 1 sampai level 9 disusun secara bertahap dari yang paling mudah ya sampai yang paling sulit dengan paling banyak manfaat kesehatannya tentu saja, dan digabungkan antara puasa intermittent dan optimalisasi dari puasa. Jadi nggak cuma level puasanya meningkat, tapi juga cara-cara level-level yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan manfaat dari puasa intermittent atau optimalisasi dari puasa intermittent. Nah, ini bahasanya juga bahasa Indonesia ya, jadi ada panduan-panduan videonya untuk menjalankannya, termasuk video-video seperti yang dibuat saat ini oleh Ruang Dokter. Dan kemudian juga yang paling menyenangkan dari 9 level ini, kita bisa menjalankan dari level yang paling mudah dulu, level 1, kemudian bertahap setelah terbiasa mulai naik ke level-level selanjutnya. Jadi langkah demi langkah, step by step gitu. Kemudian juga sangat sederhana, jadi menjalankannya itu sangat mudah, sangat sederhana. Bahkan anak kecil pun bisa diajarkan untuk menjalankan puasa intermittent ini. Dan juga puasa intermittent yang 9 level ini sangat mempertimbangkan budaya bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang telah mengenal puasa intermittent, khususnya puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu gitu ya. Dan 9 level puasa intermittent ini diterapkan langsung dari Ruang Dokter ini di klinik khusus penyakit dalam di Interna Medica di Karawang kepada pasien-pasien dengan berbagai keluhan dari mulai sakit mah, diabetes, hipertensi, kolesterol, berat badan, obesitas, kelebihan berat badan. Dan dengan pola yang sangat mudah ini, hampir semua pasien bisa menjalankannya, bisa meningkatkan sedikit-sedikit, dan banyak juga yang sangat terbantu dengan memperoleh manfaat kesehatan yang besar. Kemudian dari mulai menurunkan berat badan secara signifikan, secara bermakna, kemudian bisa mengurangi obat-obatan hipertensi, diabetes, bahkan banyak yang sebagian pasien-pasien sudah bisa lepas dari ketergantungan obat-obatan dan bisa mengontrol gula darahnya, hipertensi, kolesterolnya tanpa harus minum obat-obatan sama sekali. Jadi si puasa intermittent ini bisa dijalankan dengan metode 9 level puasa intermittent ini dengan sangat mudah, dan bisa dijalankan hampir semua orang, telah dicoba sejak setahun lebih, dan banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh para pasien-pasien di klinik khusus penyakit dalam Interna Medica Karawang ya. Nah, 9 level puasa intermittent ini dari level 1 sampai 9 ya. Ini ada level ganjil yang 1, 3, 5, 7, 9, dan level genap level 2, 4, 6, 8 ya. Jadi ini level ganjilnya itu terutama ya itu berhubungan dengan level puasanya. Jadi makin tinggi levelnya makin sulit menjalankan tingkat kesulitan puasanya makin tinggi, tapi manfaat kesehatannya juga makin besar. Jadi kita biasanya menyarankan untuk memulai menjalankan dari level 1 dulu ya. Level 1 itu water fasting, jadi masih boleh minum air putih 12 sampai 14 jam ya puasanya. Biasanya kita sarankan dari malam ke pagi karena agar lebih mudah dibantu tidur. Jadi makannya masih tetap 3 kali. Kemudian naik ke setelah terbiasa menjalankan beberapa minggu, beberapa bulan, bisa naik atau dikombinasi dengan level 3. Level 3 itu tinggal memperpanjang waktu puasanya sampai, biasanya kalau yang level 1 kan dari malam sampai maghrib misalnya sampai pagi. Kalau yang level 3 tuh dari malam, dari maghrib sampai siang. Jadi skip makan pagi, jadi sampai cuma 2 kali makan tapi masih tetap boleh minum. Itu yang level 3. Kemudian level 5 itu
dry fasting. Dry fasting itu yang dikenal dengan puasa sunnah. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan waktunya terbalik dari pagi ke malam, dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Kalau di Indonesia sih biasanya sekitar sama-sama 14 jam. Jadi sama panjangnya tuh mirip dengan level 1, tapinya jadi tidak sepanjang level 3, tapi tidak boleh minum ya sama sekali. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum seperti puasa sunnah, dan juga lebih berat karena harus dari pagi sampai siang, di mana kita banyak beraktivitas, banyak orang berinteraksi dengan orang yang tidak berpuasa. Jadi itu lebih sulit, makanya masuk ke level yang lebih tinggi. Nah, level 7 itu water fasting. Jadi balik lagi ke water fasting, boleh minum tapi tidak boleh makan, tapi antara 20 sampai 24 jam. Jadi sudah masuk ke cuman sekali dalam sehari itu makannya, apakah makan pagi aja, makan siang aja, atau makan sore aja. Tapi biasanya khusus untuk di 9 level puasa intermittent ini kita menyarankan mengkombinasikan level 7 ini dengan level 5. Jadi misalnya makannya dari malam ya, terakhir makan tuh malam atau maghrib, kemudian dilanjutkan besoknya puasa sunnah atau level 5, tapi sahurnya tuh hanya minum air putih aja, tidak makan apa-apa, kemudian baru buka maghribnya. Jadi berpuasa hampir 24 jam atau mungkin kurang sedikit atau lebih sedikit dari 24 jam. Itu biasanya level 7 ini disarankan 1 sampai 2 kali seminggu kalau sudah terbiasa menjalankan kombinasi level 1, 3, 5 dan 7-nya sendiri. Kemudian level 9 ini yang paling sulit karena sama-sama boleh minum ya, water fasting juga boleh minum tapi tidak boleh makan, tapi lebih dari 24 jam. Jadi masuknya bukan intermittent fasting tapi masuknya ke prolong fasting. Jadi 24 jam lebih. Jadi mulai dari 36, 48 sampai 72 jam atau lebih makan. Jadi artinya itu masuk ke puasa lebih dari 1 hari sampai 3 hari atau lebih, di mana ini biasanya kalau memang tidak selalu disarankan untuk semua orang, untuk orang-orang tertentu misalnya dengan kelainan penyakit yang berat seperti autoimun, misalnya atau penyakit kanker dalam pengawasan dokter tentunya, kemudian juga penyakit-penyakit kronis seperti gangguan liver kronis yang sudah sirosis, gangguan gagal ginjal, itu juga tentu saja dengan pengawasan dokter sehingga memberikan manfaat kesehatan tanpa merugikan atau menimbulkan efek samping. Nah, itu kalau untuk orang normal yang sehat bisa dan hendak menjalankan, biasanya kita sarankan untuk 1 kali 1 bulan atau 1 sampai 2 kali sebulan. Jadi si level 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan kombinasi dari puasa-puasa intermittent. Biasanya kita sarankan tidak hanya dipilih satu tapi dikombinasikan. Misalnya dalam seminggu level 1 2 hari, level 3-nya 2 hari, kemudian level 5-nya 1-2 hari, kemudian level 7 itu digabung dengan level 9, dan kalau memang mau mendapatkan manfaat yang besar dari level 9 boleh dijalankan 1 sampai 2 kali seminggu. Sekali lagi yang level ganjil ini berhubungan dengan kapan kita makan. Artinya si puasa itu lebih mengatur kapan kita makan dibandingkan apa atau berapa banyak yang kita makan. Jadi si level 1, 3, 5, 7, 9 ini mengatur kapan kita makan. Jadi sekali lagi ada water fasting, ada dry fasting, ya level 1, level 5 ya. Level 1, 3, 7, dan 9 itu dry water fasting, artinya boleh minum. Sedangkan yang level 5 khusus untuk level 5 itu puasa sunnah, jadi tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Jadi masuk puasa sunnah tadi. Jadi ini intermittent fasting kombinasi. Jadi 9 level puasa ini dari Ruang Dokter ini sebenarnya 1, 3, 5, 7-nya puasa intermittent dan level 9-nya prolong fasting ya. Jadi itu nanti kombinasi antara intermittent fasting dan prolong fasting. Nah, level genapnya apa? Level genapnya itu sengaja ditempatkan secara selang-seling dengan level ganjil karena kita berharap setelah menjalankan level 1 tidak langsung cepet naik level 3, tapi mendisiplinkan diri dulu dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengoptimalisasi atau meningkatkan manfaat dari puasa intermittent. Jadi banyak juga yang berpuasa intermittent tapinya manfaatnya tuh tidak terlalu besar gitu, atau seolah-olah tidak banyak manfaatnya kok berpuasa, tapi berat badan, kolesterol, gula darah kok tidak banyak berubah. Ternyata banyak yang disebabkan karena makannya masih berlebihan. Nah, level 2, level 4, level 6 dan level 8 ini terutama berhubungan dengan optimalisasi puasa intermittent, bagaimana membuat si puasa intermittent ini memiliki efek kesehatan yang optimal ya. Jangan sampai kita puasa tapi kok seperti tidak berbekas manfaatnya ya. Nah, ini ada level genap ini tuh, yang level pertama tuh minum 250 sampai 350 cc tiap 2 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ditambah 500 cc tiap makan besar. Artinya 1 gelas sebelum makan besar dan 1 gelas sesudah makan besar, itu terutama untuk yang memiliki kelebihan berat badan. Kemudian level 4-nya juga mengatur agar makan perlahan, duduk saat makan, menikmati makanan dengan
santai, jadi tidak terburu-buru makannya, dikunyah yang lama gitu ya. Kemudian level 6-nya itu berhubungan dengan yang ini yang sangat pentingnya itu yang sering sekali menyebabkan puasa intermittennya itu seolah-olah tidak punya manfaat kesehatan yang signifikan tuh karena makan hanya saat lapar. Jadi si level 6 itu makan hanya saat lapar dan berhenti saat sudah kenyang. Atau yang lebih praktisnya lagi, tidak makan kecuali pada saat lapar ya, kemudian berhenti pada saat kenyang ya. Kemudian yang level 8-nya itu disebutnya fasted exercise. Jadi menyarankan untuk melakukan olahraga secara rutin tapi dilakukan minimal 10 jam atau lebih berpuasa atau menjelang berbuka. Jadi fasted exercise ini olahraga pada saat kita akan berbuka 1-2 jam sebelum berbuka atau setelah 10 jam menjalankan puasa, di mana pembakaran lemaknya akan sangat optimal. Nah, level 2, 4, 6, 8 ini merupakan optimalisasi dari puasa intermittent. Jadi gimana biar puasa intermittennya bisa bermanfaat secara signifikan, secara bermakna dan tidak hilang tanpa bekas seperti tidak menjalankan puasa intermittent. Jadi level genap ini berhubungan dengan bagaimana kita makan ya. Jadi kita mengatur cairan yang masuk di seputar makanan, kemudian juga makannya harus perlahan, tidak terburu-buru sambil duduk, kemudian juga makannya tuh hanya ketika lapar dan berhenti ketika kenyang, atau tidak makan kecuali kalau lapar dan pada saat sudah kenyang berhenti, dan rajin berolahraga karena olahraga itu bisa membantu kita mengontrol nafsu makan ya. Jadi ini terutama level 2, 4, 6, 8 ini malah kadang-kadang lebih penting daripada si puasanya. Artinya kalau kita menjalankan level 2, 4, 6, 8 secara konsisten itu juga bisa menghindarkan diri dari banyak sekali penyakit. Tapi kalau sudah timbul banyak penyakit, kita memperbaikinya dengan puasa intermittent. Jadi ini berhubungan dengan kebiasaan makan dan minuman tapi jangan berlebih-lebihan. Yaitu dalam surat ada Al-Quran itu di surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ini merupakan penjelasan sederhana tentang apa sih yang disebut dengan 9 level puasa intermittent. Moga-moga bermanfaat dan kita akan sambung dengan bagaimana menjalankan puasa 9 level ini secara praktis dari mulai level yang pertama. Moga-moga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa intermittent merupakan tren diet nomor 1 saat ini, kata kunci yang paling populer di mesin pencari Google sejak tahun 2019. Namun banyak yang belum memahami bagaimana memulai, mempertahankan, serta memperoleh manfaat kesehatan. Saya Dr. Andi, spesialis penyakit dalam dari Ruang Dokter, yang kini menghadirkan program video edukasi bertahap langkah demi langkah. Hanya dengan Rp150.000 saja, dapatkan akses ke lebih dari 30 video belajar mandiri tentang bagaimana memahami puasa intermittent dan menyusun program puasa yang paling sesuai untuk seluruh keluarga. Video-video baru pun bisa terus diperoleh secara gratis dari waktu ke waktu, dan ada juga bebas bertanya jawab sepuasnya di grup Telegram khusus. Seluruh biaya investasi 100% disalurkan untuk program sedekah beras Jumat Berkah. Jadi, sambil belajar, sambil ikut membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Abdi katampi ya sidakona ti Bapak, alhamdulillah, terima kasih banyak. Segera hubungi nomor WhatsApp di bawah ini untuk memulai program hidup sehat yang mudah, murah, alami, tanpa harus pantang makanan apapun. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.